Alright guys, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel dengan Gamermologi di sini. Oke, malam ini kita akan membahas tentang mining cryptocurrency ya kan. Terus kita akan membahas tentang Fidicoin, Fidi dan ECN ya guys ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment dan subscribe karena like and comment subscribe itu free ya guys ya. Nah, bisa membantu kita juga dalam mengupdate setiap hari hampir untuk berita-berita tentang cryptocurrency, bagaimana potensinya, peluang-peluangnya, target trading ya kan, maupun peluang-peluang lain yang berhubungan dengan cryptocurrency. Jadi jangan bagi teman-teman yang baru bergabung ya kan, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya karena kita ingin masyarakat Indonesia mengetahui tentang peluang cryptocurrency ini. Karena cryptocurrency ini adalah akan menjadi mata uang di masa depan ya guys ya. Kita sangat percaya itu ya kan, kita lihat Bitcoin udah dipakai di mana-mana. Nah, kita ini masih dalam fase awal. Jadi saya yakin 5-10 tahun teman-teman yang bergabung dan menjalankan cryptocurrency ini akan menjadi miliarder ya guys ya. Oke, kita mulai guys ya. Oke. Yang pertama sebelum kita masuk ke koin-koinnya kita harus tahu ya, kita itu ada di Bitcoin tuh ada namanya aktivitas mining ya guys ya. Mining itu apa guys? Kita tahu ya, gampangnya sih gini guys ya. Saya kalau terlalu bingung ya guys. Mining itu nih guys. Baca di sini ada penjelasan juga sedikit ya. Mana itu yang menjalankan server Bitcoin berperan untuk memverifikasi transaksi Bitcoin. Jadi ketika seorang memiliki Bitcoin, maka orang itu harus memiliki dompet digital atau wallet. Jika sudah memiliki wallet, maka sistem Bitcoin akan memberikan identitas pada wallet orang tersebut, ya ini kode pribadi atau kode publik ya kan. Jadi setiap transaksi Bitcoin menjual atau segala macam ya kan. Nah, ini dikirimkan. Nah, kemudian ada verifikasi. Verifikasi itu dari mining. Nah, saat itulah para miners bekerja mendapatkan imbalan dari Bitcoin atau altcoin. Jadi intinya gini ya, menambang ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan alternatif koin ya kan. Alternatif koin ini macam-macam. Kalau Bitcoin dia memverifikasi transaksi terdapat Bitcoin. Dan untuk transaksi ini perlu apa aja guys? Perlu yang banyak banget guys ya. Jadi dia perlu komputer yang canggih, biaya server biaya listrik yang cukup mahal, serta komputernya yang harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Makanya harga Bitcoin ini sangat tinggi harganya karena prosesnya lama, terus supply-nya terbatas. Nah, kan. Nah, kita lihat juga beberapa perusahaan itu juga rata-rata alternatif koin itu dibagikan dari cara menambang ya kan. Kita ambil contoh seperti ini ya, kita harus tahu ya. Kita kenal ada nama Fidicoin ya. Fidicoin ini ya sedang tren di Indonesia nih guys ya. Di Indonesia ini. Nah, Fidicoin ini gimana cara menambangnya? Cara menambang Fidicoin ya kan. Cara menambang Fidicoin ini salah satunya dengan menonton iklan guys ya. Dengan menonton iklan di sini teman-teman para miner Fidicoin akan mendapatkan akan mendapatkan koin Fidi. Fidicoin ini nanti bisa dipakai transaksi di Indodax ya. Indodax kita tahu ya kan ada transaksi Fidicoin. Akan kita lihat harga Fidicoin saat ini guys ya. Jadi di Indonesia ini ada komunitas Fidicoin ya untuk bertransaksi ya kan. Nah, sekarang saat ini Fidi ini berada di ranking 563 guys ya kan. Harganya 80, ini kenaikannya lumayan banyak guys ya. Dia kenaikannya cukup tinggi nih guys. Kemarin kita tahu hampir satu hari 100% ya guys ya. Karena permintaannya sangat banyak ya Fidicoinnya IDR rupiah ya. Oke. Kita lihat juga kenapa Fidicoin ini sangat menarik guys. Selain peringkatnya masih jauh ya, kita harus lihat perusahaannya nih dipakai oleh. Nah, ini adalah investor di Fidicoin. Ada V3, ada Quantum. Quantum ini koin juga guys, ada di level 89 ya, peringkat 89. Ada MNC guys. MNC ini kita tahu salah satu grup besar di Indonesia guys ya. Jadi Fidicoin ini secara fundamentalnya juga oke guys ya, juga oke ya, kita tahu. Nah, Fidicoin ini sedang tren di Indonesia nih. Ya. Jadi dia caranya dengan menonton iklan, nah dia bisa mendapatkan Fidicoin ya guys ya. Oke. Kita baca lagi nih. Nah, ramai cryptocurrency Fork ya, kita tahu nih Fork ini punya salah satu perusahaan terkenal di dunia ternyata punya Fidicoin. Gimana tuh ya kan? Fork Singapura memiliki cryptocurrency bermitra dengan perusahaan teknologi ya kan, Fidi ya kan, dan bentuk Fidicoin. Jadi pembaca menonton video di dalam artikel online nanti akan mendapatkan cryptocurrency ya kan. Nah, ini salah satu proses menambang Bitcoin Fidi juga ya guys ya. Bisa dapat. Jadi cara menambang itu macam-macam ya kan. Bisa dapat dari nonton TV, ada beberapa perusahaan ya, ada
memining biasa ya kan, melakukan kegiatan apapun ya kan, macam-macam dia bisa menghasilkan koin ya kan. Intinya seperti bermain game sih guys. Teman-teman bermain game dikasih koin ya. Intinya cryptocurrency miningnya seperti itu. Nah, uang-uang ini yang setelah terkumpul ini seperti kan ada di airdrop, ada apa itu disebar di market dan market yang menciptakan harganya ya kan. Kalau supply-nya udah banyak, ada permintaan, permintaan, ada supply, ada demand, nah terciptalah harga ya kan. Harga itu bisa terjadi kalau pembeli dan penjual sama-sama menyetujui. Gampangnya seperti ini. Misalnya ke teman-teman jualan barang A ya kan, A itu misalnya teman-teman mau pasang 100, kalau ada yang beli 100 ya sudah terjadi transaksi itu. Kalau teman-teman mau pasang 200 ada yang beli ya terjadi transaksi seperti makanya. Nah, Bitcoin ini kebetulan harganya dari dipasang 100 dimakan orang, 1000 dimakan orang, akhirnya hampir ratusan juta pun dimakan orang. Jadi akan tercipta adalah harga yang disetujui oleh komunitas tersebut ya kan. Nah, gitu ya. Dan nah itu yang perlu kita lihat dari kita mau berinvestasi itu salah satu kita harus lihat komunitasnya ya kan, ekosistem kalau kata orang bilang. Nah, ekosistem ini yang mempengaruhi kinerja koin-koin yang ada di dunia seperti Ethereum, Bitcoin, ya kan, ADA, Polkadot itu mereka udah punya komunitas yang kuat dan sangat fanatik dan yang memegang koin mereka dengan jumlah banyak. Jadi itu yang menyebabkan marketnya terus bergerak ya guys. Lihat teman-teman lihat di sini market capitalnya kan, ya kan, 1 triliun 200 miliar ya kan, Binance 53 miliar kan. Nah, ini kan gede Polkadot. Nah, ini yang top 5 ini adalah market cap-nya gede karena komunitas mereka udah solid di dalam. Sedangkan mereka punya koin ini bukan perusahaan guys, hanya koin ya. Tapi di mereka itu ada perusahaannya sendiri seperti ADA itu ada Cardano. Cardano itu induk perusahaannya ya kan. Jadi di dalam Cardano itu orang-orang bisa memproduksi teman-teman mau bikin NFT, bikin program apapun dengan menggunakan koin ADA. Jadi transaksi itu digunakan di sana semua. Jadi selama orang perlu koin ini untuk melakukan transaksi di dalam Cardano, ADA ini nggak akan habis ya kan. Sama seperti kita di satu negara misalnya Indonesia keluarkan rupiah, kita mau apa-apa perlu rupiah. Nah, yang sedang dirubah sekarang ini adalah ingin orang-orang di dunia kripto ingin merubah fiat currency itu menjadi mata uang cryptocurrency ya kan. Nah, kita sebagai investor ya kan kita harus jeli-jeli kira-kira cryptocurrency apa nih yang lagi menarik dan kita nggak boleh sembarang beli juga. Kita harus cari koin-koin yang komunitasnya udah banyak ya guys ya. Jadi dia nggak akan ada habisnya. Jadi semua orang akan selalu memakai koin itu ya kan. Nah, gitu ya. Ini VD ini salah satu boleh rekomendasi koin yang saya bilang sih cukup oke ya guys ya, cukup oke guys ya. Cukup banyak ya. Terus apalagi kita lihat guys ya. Nah, ini dia selain VD itu dia keluarin juga lagi namanya VDX ya. VDX ini koin baru juga dari dia nih kan. Dari sekarang peringkatnya di 2.800. Ini sangat menarik guys ya yang 2000 ini guys ya. Nah, ini teman-teman boleh collect juga nih guys, dikit-dikit ya. Tuh, kan udah lama tertidur dia udah mulai agak pergerakan. Artinya ini udah mulai aktif nih guys ya kan. Dari Januari, Maret. Nah, ini kan udah mulai aktif ya kan, berarti tandanya nanti dia bisa bergerak naik lagi guys ya kan. Kalau komunitas makin banyak dia akan terus bertambah harganya. Harganya akan naik terus ya guys ya. Nah, ini sekilas tentang VD dan VDX ya guys. Jadi saya mau membahas, kita akan ada satu peluang untuk di video berikutnya saya akan membahas ada satu koin yang bisa bikin teman-teman jadi kaya raya ya guys ya. Tapi ingat saya bukan financial advisor ya kan, teman-teman harus melakukan analisa sendiri ya kan. Ini adalah murni pendapat pribadi saya ya kan. Mining bisa jadi bikin kaya, bisa dengan cara seperti apa ya kan. Nah, ini ada satu koin namanya ECN ya guys. ECN ini nggak ada di Indodax ya kan, belum ada di Indodax, dia adanya di Uniswap guys ya. Di Uniswap ya guys ya, di Uniswap adanya si ECN ini ya kan. Nah, sejak awal ini ya ECN ini menarik nih guys, dia ada di Uniswap ya kan. Entah proses gimana nanti kita akan bikin dan jelaskan di video-video berikutnya ya kan. Nah, ECN ini sejak awal sampai sekarang sudah mengalami kenaikan sekitar 100 kali guys ya, 100 kali. Komunitasnya udah bagus banget, ada sekitar 2 juta user ya guys, dan ini sangat menarik sekali, teman-teman boleh jadi
salah satu alternatif. Nah, kita akan belajar nanti adalah bagaimana cara menambang HCN. Menambang HCN ini gimana? Kita mau dapetin account ini gimana caranya ya kan? Selain trading ya, trading otomatis teman-teman buka Uniswap beli langsung bisa beli HCN ini. Tapi kita ingin mendapatkan bagaimana dengan menambang guys ya. Menambang itu lebih murah ya kan, terus teman-teman bisa dapat potensi income yang luar biasa dari sana ya kan. Itu akan kita bahas nanti di video berikutnya ya kan. Ini sekaligus spoiler sedikit, kita akan membahas koin namanya HCN. HCN ini tungguin aja tanggal mainnya, hari Senin kita akan update sedikit ya kan tentang perusahaannya, permainannya seperti apa, bagaimana cara menambangnya ya kan. Jadi selain trading ya kan, teman-teman juga bisa mining ya. Trading itu adalah sangat volatile ya. Kalau mining teman-teman udah pasti untung. Nah, gampangnya gitulah. Kalau mining itu teman-teman pasti untung. Yang penting miningnya dengan cara yang tepat ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman trading itu ada naik turunnya, fluktuatif ya. Tapi ingat selalu jangan pernah pakai uang darurat untuk berinvestasi di cryptocurrency seperti uang minjam, uang utang ya kan, tuh nggak pernah disarankan ya guys ya. Oke, kita akan bahas HCN ini nanti ya guys ya di video berikutnya. Oke, thank you guys semuanya. Salam Smart Gamers ya.